Halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kelas matematika dengan Bu Afi. Kali ini kita akan melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang jarak antara titik ke bidang ya sebelumnya. Sekarang jarak antara dua garis yang sejajar. Jadi sebenarnya materi ini adalah materi tambahan, bukan materi eh, apa ya yang wajib dipelajari. Makanya kemarin kita udah ulangan harian ya. Tapi nggak ada salahnya kalian belajar ini karena di beberapa soal-soal masuk PTN itu masih ada jarak antara dua garis. Sebenarnya jarak antara dua garis yang sejajar ini adalah pelebaran dari materi jarak antara titik dan garis. Nah, kenapa? Kita lihat nanti ya bahasannya. Sebelumnya kita mulai dulu dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini ada suatu aksioma yang mendasari jarak antara dua garis sejajar, yaitu kalau sebuah titik di luar suatu garis hanya dapat ditarik satu garis sejajar dengan garis tersebut. Jadi kalau ada titik yang di luar suatu garis, kalau ditarik ke garis sejajar itu cuma ada satu garis sejajar tersebut. Nah, dari situ kita dapat menghitung jarak antara dua garis sejajar dengan mengubah persoalannya menjadi tadi ya, udah disebutkan di awal menjadi jarak titik dan garis. Jadi kalau di materi sebelumnya kalian sudah paham jarak antara titik dan garis, nah di materi jarak antara dua garis sejajar ini kalian akan paham. Ilustrasinya seperti ini. Ini ada sebuah garis G dan garis H gitu. G dan H itu sejajar kan? Apa sih dua garis yang sejajar itu? Dua garis yang seperti apa sih? Dua garis yang memiliki kemiringan yang sama gitu. Jadi kalau misalkan ada garis, misalnya ada garis ya digambarin. Sorry. Biar garisnya lurus. Ada garis. Nah, terus ini garis yang pertama misal. Terus ini garis yang kedua. Misalnya ini garis G. Jangan G deh, udah ada I. Ini garis H. Nah, kalau gambarnya seperti ini, garisnya sejajar atau tidak? Nah, seperti yang tadi Ibu jelaskan di awal, kalau sejajar dia kemiringannya harus sama. Nah, ini kemiringannya beda. Jadi kalau kalian lihat ketika Ibu menggambarkan ya garis, sini ada derajatnya nih. Ini derajat, nah ini kemiringan. Berarti kalau yang ini kemiringannya 21 derajat gitu. Yang tadi yang ini kemiringannya 34 derajat, maka dia berbeda. Coba kalau yang ini, nah ini 0. Nah, ini juga 0. Artinya garis G dan garis tadi H ini adalah garis yang sejajar. Nah, gimana cara mencarinya? Kalian, nah tadi ya rubah jadi masalah persoalan itu jadi jarak titik ke garis. Kalian ambil suatu titik yang terletak pada garis. Kalau misalkan awalnya G, berarti yang terletak garis G, misalkan ambil titik apa nih? Terserah mau ambil titiknya di mana. Misal, kalau yang digambar ini di titik sebelah sini. Nah, terus dikasih nama titiknya T. Nah, T ini terletak pada garis G. Nah, untuk mencari jaraknya, berarti si T ini, tadi titik ini, diproyeksikan ke garis H. Nah, tadi kan jadi jarak titik ke garis, jadi jarak titik T ke garis H. Ketika diproyeksikan, dicari bayangannya, jatuhlah si T tegak lurus. Ingat ya, proyeksi titiknya harus tegak lurus ke garis H. Nah, di sini diberi nama T aksen. Ada tanda siku-siku yang artinya dia lurus. Nah, jarak antara garis G dan H itu diwakili oleh jarak panjang ruas T ke T aksen atau disimbolkan dengan D di sini. Intinya seperti itu, yaitu garis D ya. Jadi kalau kalian sudah paham sebelumnya untuk mencari jarak titik ke garis, insya Allah di materi ini pun kalian juga akan paham. Oke, kita langsung ke contoh soalnya. Oke, di contoh soal ini ada 3 buah pertanyaan. Kita lihat ya pertanyaannya, semuanya tentang jarak dua buah garis. Yang pertama, ini diketahui dulu ada kubus ABCDEFGH yang panjang lucuknya 12. Nah, kalian diminta mencari jarak antara ruas garis AB dan HG, ruas garis AC dan EG, dan ruas garis HK dan LG. Nah, yang C ini ada tambahan informasi bahwa titik K adalah perpotongan garis diagonal EG dan HF. Sedangkan L adalah perpotongan garis diagonal AC dan BD. Karena di sini ada titik baru nih,
titik baru kan. Kan sini cuma A, B, C, D, E, F, G, H, ini ada K dan L. Nah, tadi informasinya K itu perpotongan garis, nah L juga perpotongan garis diagonal. Kita jawab dulu penyelesaian yang pertama. Ini sudah digambar ilustrasikan, jadi digambarkan dulu nih. Kalian kalau menyelesaikan dimensi 3 itu langkah awalnya kalian gambarkan dulu di mana sih titiknya atau di mana sih garisnya, di mana sih bidangnya gitu. Jadi kalian punya gambaran oh jarak yang akan kita cari itu ini, oh proyeksi titiknya itu ini ke sini gitu ya. Nggak bisa kalian menyelesaikan suatu masalah dimensi 3 tahu-tahu ujuk-ujuk aja ke sini, nggak mungkin gitu ya. Jadi setelah digambarkan nih kubus A, B, C, D, E, F, G, H yang panjang rusuknya 12 seperti ini. Nah, karena yang dicari yang pertama adalah tadi yang dicari ini ya. Ya kan? AB ke HG. Jarak garis AB dan HG. Kita lihat di sini. Nah, AB sudah di garis merah nih. AB dan HG. Nah, kalau kalian mau, kan tadi kita rubah masalahnya jadi titik ke garis. AB, kalian ambil nih salah satunya titiknya. Bu, boleh nggak sih ngambil titik itu di tengah-tengah? Boleh, boleh banget. Di tengah, di sini, di pinggir, di mana? Boleh. Tapi dalam kasus ini, untuk memudahkan kalian sendiri dalam menghitung, kalian ambil saja titik yang ada di ujungnya, ujung garisnya. Misalkan titik A, titik B, gitu. Karena kalau di tengah-tengah sini, untuk mencari proyeksinya, itu kalian akan susah jatuhnya di mana ya tegak lurusnya gitu. Kalau di sini kalau di sini akan lebih mudah gitu. Jadi misalkan nih ada garis AB dan HG, kalian mau ambil salah satunya. Oh, saya mau ambil titik B lah. Nah, nanti tinggal titik B dijadikan diproyeksikan ke garis HG jadinya untuk cari jaraknya. Nah, ketika kalian milih B, kalian cari nih ke sini, maka dia jatuhnya ke sini kan, tegak lurusnya. Nah, kalian kalau susah mengilustrasikan ambil rubik deh atau ambil dadu. Nah, garis yang di sini tegak lurusnya kan jatuh ke sini. Atau kalau dalam hal ini si gambarnya si G-nya yang diproyeksikan ke sini. Jadi ngambilnya titik G, oh jatuhnya di sini. Apa namanya? Proyeksi atau bayangan titik G atau G aksen itu sama dengan B. Maka panjang bukan panjang jarak antara AB dengan HG itu adalah panjang garis BG. Kalau miringnya kalian titik H terus dijatuhkan ke garis AB, maka titik H itu akan jatuh bayangannya tepat di titik A. Itu H aksennya. Nah, di sini tuh udah otomatis dia, bukan otomatis ya. Kalau kalian perhatikan ciri-ciri dari kubus, maka G ke B itu kan dia tegak lurus. Jadi di sini tuh sudah lurus. Jadi jarak yang akan kita cari untuk mewakili HG ke AB itu adalah jarak atau panjang ruas BG. Atau sini kalau kalian mencari AH boleh. Nah, BG sendiri itu kalian sudah kenalkan di awal bahwa BG adalah diagonal sisi sebuah kubus, diagonal sisi kubus. Nah, untuk mencari jarak AC ke EG langsung aja di sini BG. Nah, BG adalah diagonal sisi maka R akar 2. Jadi jawabannya jaraknya 12 akar 2. Ya. Jadi antara ini, garis ini dan ini jaraknya itu tadi ini. 12 akar 2. Oke, yang kedua, jarak antara garis AC ke GE. Nah, ini udah digambarkan. AC di bawah nih, AC dan GE di atas. Nah, kalian yang ambil salah satunya, misalkan mau ambil ini suatu titik yang mewakili garis EG. Oh, titiknya saya mau ambil E, Bu, boleh. Nah, E ini kalian jatuhkan, kalian cari proyeksinya agar tegak lurus di AC. Jadi kan jadi titik E ke garis AC. Oh, E ke AC itu ya tegak lurusnya di sini jatuhnya. Jadi E aksen. Atau kalau kamu ngambil G, oke, G di sini tegak lurusnya ya di sini C. Tuh, maka jarak dari garis EG ke garis AC adalah ya E ke A atau G ke C. Nah, E ke A dan G ke C sendiri merupakan rusuk sebuah kubus. Ya, jadi jarak garisnya ya udah panjang ruas garis AE yang merupakan rusuk kubus 12 cm. Gitu.
Oke, sekarang yang terakhir, yang C ya. Yang C itu kan kalian diminta mencari jarak AK nih, AK itu dari mana sih? Dan LG. Nah, K sendiri katanya tadi di awal ya, nanti kalian bisa scroll ke atas lagi, eh, bisa mundurin, oke. K itu merupakan K nih tadi ya, ke atas nih, bilang ke atas. Perpotongan garis diagonal EG dan HF, L perpotongan garis AC dan BD. Jadi ini yang di atas, ini yang di bawah ya perpotongan garisnya. Oke, kita lihat nih, K itu perpotongan garis EG dan HF. Nah, tengah-tengahnya itu K gitu maksudnya. Terus L itu perpotongan garis AC dan DB. Nah, tengah-tengahnya itu L. Nah, yang dicari adalah AK ke LG. AK udah digambarkan nih, AK yang merah ya, garis merah dan LG. Nah, dia kemiringannya sama kan, lihat tuh. Karena ini ke sini kan jaraknya juga sama nih. EK, KG. Nah, kalian diminta nih, untuk yang seperti ini, si AK dicari nih, perwakilan garisnya yang perwakilan titik yang mewakili garis AK. Misalkan kita ambil K lah di sini. Nah, K kita cari tegak lurusnya kemana jatuhnya. Kalau ke G, nggak mungkin tegak lurus. Lihat dia di sini siku, sorry. Di sini sudutnya sudut lancip. Nah, K itu ternyata jatuh tegak lurusnya di sini. Yang mana kalian simbolkan dengan K aksen. Oke, di sini siku-siku ya. Sambung. Tuh. Bu, kalau saya mau carinya LG ke AK gimana? Boleh LG ke AK. Maka misalkan yang gampangnya kalau kamu ngambil titik G, terus ke sini kan nggak bisa tuh jatuhin orang K-nya di sini. Kamu ngambilnya titik L, maka nanti L-nya jatuhin di sini. Ini L aksennya. Salah ya. Jadi kalian bisa cari jarak L K ke K aksen atau L ke L aksen. Nah, di sini kita ambil lagi nih. Sekarang karena yang mau kita cari adalah K ke K aksen, fokus saja ke segitiga ini. Maka yang harus difokuskan segitiganya apa? Oke, segitiga yang harus difokuskan yang ada K aksennya ini. Tuh. Jadi ini kita rubah ke sini ya fokusnya. Fokusnya ke segitiga KLG. Kita lihat ya, apa yang belum kita lihat di sini? Lihat, KG itu KG. Nah, KG itu setengah dari diagonal sisi. Nah, EG kan diagonal sisi nih, KG setengahnya kan titik perpotongan gitu. Jadi EG kan diagonal sisi. Maka kalau sisinya 12, rusuknya 12 berarti 12 akar 2 kan? Nah, KG-nya berarti setengahnya 6 akar 2. Oke, itu nggak perlu dicari ya, kalian harus ingat sendiri. Nah, KL, mana sih KL? K ke L. Nah, K ke L ini sama aja kayak E ke A atau G ke C kan? Cuma bedanya dia ada di tengah-tengah aja gitu. Dan ini kan tegak lurus, pasti dia sama nih kayak rusuk-rusuknya, maka 12 cm. Nah, untuk LG, mana LG? L ke G. Nah, kita nggak tahu nih berapa LG. Nah, kita cari tahu dulu. Nah, untuk LG, kita fokus dulu segitiganya. Yang ini bagian sini kalian hiraukan. Jadi kita fokus ke segitiga LCG. Nah, kalau ibu gambarkan segitiganya LCG kayak gini. LCG. Oke. Bisa dilihat ya kalau bentuknya seperti ini, siku-sikunya di mana dong? Di C, karena C kan tegak lurus nih. Ini ke sini kan lurus, ini ke sini lurus. C tegak lurus, maka di sini siku-sikunya. GC kita udah tahu. GC kita udah tahu. LC sama dengan KG, karena dia kan setengah dari diagonal. Maka ini sama nih 6 akar 2. Yang kita mau cari itu adalah LG yang belum tahu kan. Nah, kalau dilihat di sini, maka kita bisa memanfaatkan Pitagoras. Oke, LG itu merupakan sisi miring atau bukan? Ya, sisi miring ya. Jadi, kalian bisa mencari dengan akar dari penjumlahan kuadrat dua sisi yang lainnya. Oke, kita cari dulu. Nah, ini 12 kuadrat dari nilai LC, terus 6 akar 2 kuadrat. 12 kuadrat ada 144, 6 akar 2 kuadrat, 6 kali 6, 36. Akar 2 kali akar 2, 2. Maka hasilnya adalah 144 ditambah 72. Nah, ini akarnya 216. Nah, 216 ini kita pecahkan karena dia bukan bilangan kuadrat ya. Bilangan kuadrat itu yang seperti apa? Misalkan 25, akar 25 kan 5. Misalkan lagi akar 36 kan 6 gitu. Akar 100
10 gitu kan, akar 625, ini kan 25 kali 25, 25 gitu. Nah, ternyata si 216 itu bukan. Ketika bukan, kalian cari perkalian yang mengandung angka kuadrat berapa gitu, dikalikan berapa. Contohnya tadi ya, ini 216, dia jadinya 36 kalikan 6. Nah, 36 sendiri di sini merupakan bilangan kuadrat. Akar dari 36 adalah 6, maka dia keluar dari akar. Ini udah jadi 6. Sisanya si perkalian 6 masih ada di dalam akar. Maka udah ketemu nih LG-nya. Tadi ya, LG-nya 6 akar 6. Nah, kalau sudah ketemu, ini seperti yang di awal nih, saat kita mencari materi jarak antara titik ke titik. Nah, itu kan Ibu sudah gambarkan ya. Kalau bentuknya segitiga seperti ini dan kita mencari titik yang ini nih ke aksen, ini kita terapkan dengan membandingkan luas segitiga. Tuh. Jadi segitiga kalau kita lihat pada sudut pandang seperti ini kan alasnya ini ya. Alasnya LG gitu. Tingginya sih kakak aksen. Nah, kalau yang ini kalau kita putar balik maka alasnya ini. KG tingginya yang KL gitu. Atau kalau Ibu ajak flashback nih ya. Materi ini ya tadi ya. K aksen dikalikan dengan LG. Itu untuk perspektif dari sebelah sini. Alas kali tingginya. Tinggi kali alasnya, ini tinggi kali alas. Oke, kita samain aja ya. Takutnya kalian bingung. Alasnya dulu yang disebut LG kali K aksen. Dibagi 2 gitu kan. Yang satunya K alasnya itu KG. Diputar ya kalau kalian alasnya itu kan yang bawah ini nih. Nah, tingginya yang LK. Dibagi dengan 2. Nah, ini sama-sama punya 2. Udah, cara. Nah, yang kita mau cari kan yang ini ya, yang K aksen. K kalau seperti itu yang kita cari, berarti kan K aksen dikali sama dengan KG dikali LK. Nah, di sini kan ada LG sendiri nih. Pindah ruas dia ke sebelah sini. Karena dia perkalian, maka pindah ruasnya jadi pembagian. Nah, ini yang membentuk rumus ini. Makanya dari sini ya. Tinggal masukin. Semuanya sudah kita ketahui informasinya. LK, KG, masukin nilainya 12, 6 akar 2. LG tadi ya, nih 6 akar 6. Nah, terus di sini kalian, nah ini ketemu nih. Ada sebuah nilai yang bisa kalian coret. Karena dia perkalian bisa dicoret. Ini 6, coret-coret 6. Jadi tinggal 12 akar 2 dan akar 6. Nah, kalau ada bentuk akar yang ada di bawah yang menjadi penyebut, itu kalian bisa hilangkan dengan cara merasionalkan. Jadi dirasionalin itu dikalikan dengan si akar tersebut. Ini kan akar 6 kali akar 6 sebenarnya 1. Jadi sebetulnya dikalikan dengan 1. Kan kalau bilangan dikalikan dengan 1 tetap aja nilainya. Tapi dalam hal ini dia berubah bentuk aja. Kali akar 6 akar 6. Nah, 12 akar 2 yang ini akarnya yang dikalikan akar 2. Nah, akar 6 dikalikan akar 6 kan 6. Maka ketika seperti ini, sudah deh. Kalian tinggal finalnya, yang penting bisa nih. Ini kan 12 bagi 6, 2 ya. Nah, 12 itu kalian uraikan lagi nih, kayak tadi ini. 12 itu yang ada angka kuadratnya itu berapa kali berapa sih? 12 kan ada 4 kali 3. 4 sendiri angka kuadrat dari 2. Nah, 2-nya keluar nih ke sini. Sebelumnya di depannya udah punya 2, berarti 2 kali 2, 4. 4 akar 3 cm. Maka itu adalah jarak tadi ya, yang mewakili, bukan mewakili, jarak antara garis AK dan LG. Nah, terakhir ini Ibu mau menjawab pertanyaan diskusi yang kalian belum bisa menjawab nih. Ibu tanyakan di grup tapi nggak ada yang bisa jawab. Oke, kapan kita menerapkan rumus cepat untuk mencari jarak titik ke bidang? Nah, kan kemarin Ibu beritahu ada yang rumusnya itu 2/3 akar 6. Sorry. Akar R akar berapa tuh kemarin? R akar 3 gitu ya.
ada yang 1/3 R akar 3. Ya kan pertanyaan ibu yang di grup diskusi yang ini belum kalian ada yang bisa jawab ya. Jadi sebenarnya perbedaan itu di mana? Padahal kan dia sama-sama jarak titik ke bidang. Oke, dari soal yang sebelumnya nanti kalian bisa lihat di video yang sebelumnya ya. Itu kan ibu bahas tuh 2 buah soal. Nah, soalnya itu sama bentuk soalnya tentang jarak ke bidang, cuman kalau hasilnya akan berbeda. Kita lihat ya, ini ada 2 buah gambar di sini. Nah, ini ada gambar kubus, sama kubusnya namanya A, B, C, D, E, F, G, H. Kita lihat di sini. Nah, yang gambar pertama, ini yang kita cari adalah jarak C, titik C. Ibu coret-coretnya di sini. Ini yang cari jarak C ke D, B, G. Nah, gitu. Kalau yang ini yang dicari adalah jarak E ke D, B, G. Nah, jadi konteksnya itu berbeda. Yang ini C titiknya, yang ini E. Tapi apa namanya, si bidangnya sama B, D, B, G. Kita lihat ya. Nah, ketika seperti ini, kemarin kan gambarnya bentuknya kayak gini. Terus kalian mau cari C ke sini, ke DPG, maka yang kalian cari adalah ini. C ke X. Misalkan C, X itu adalah proyeksi titik C atau bayangannya. Nah, ini kalian gunakan rumus yang ini. 1/3 R akar 3. Nah, untuk yang ini, tapi ke bidangnya yang ini kan jaraknya lebih jauh. Maka ini kalian gunakan yang ini. Jadi ini ke sini, ini ke sini. Kenapa? Karena kemarin sebenarnya sudah dibahas. Kalau kalian ingat ya bahasannya, nah E ke C itu kan gini panjangnya, itu kan? Nah kemarin itu dibentuk oleh sampai membentuk apa kemarin? Gini ya, persegi panjang di tengah-tengah. Nah ternyata ini adalah sepertiganya dari diagonal. Diagonal apa yang di tengah-tengah? Diagonal ruang. Nah, kalau dari E ke M nih, ini kan ada 2 kali. 2/3. Ini kan misalkan ibaratnya perbandingannya ini 1, ini 2, 3 gitu kan. Dari E ke M 1, 2. Nah, 2 dari 3 bagian. Nah, kalau C ke M, jangan 3/3. Tapi kan dihitungnya dari sini. 1, 2, 3. Nah, ini kan lebih pendek jaraknya. Jadi 1/3. Nah, jangan lupa karena dia itu C-nya itu sendiri diagonal bidang, maka R akar 3, R akar 3. Contohnya misalkan dia rusuknya 4 cm misal rusuk kubusnya. Maka kalian diminta mencari misalkan jarak C ke bidang DBC. Maka pakainya yang mana? Yang ini. Misalkan dia R-nya 4 berarti 1/3 4 akar 3 atau 1 kali 4 kan 4. 4/3 akar 3. Nah, gitu. Misalkan lagi nih 10 R-nya, 10 rusuknya ya. Terus kalian diminta mencari E ke tadi bidang DBG. Maka langsung aja 2/3, 10 akar 3. Oke, 10 kali 2 bisa dikalikan jadinya 20/3 akar 3. Nah, kalau kemarin kan step-stepnya panjang ya. Kita harus cari dulu ininya, panjang GN-nya. Kita harus cari dulu titik proyeksinya. Nah, ini cara singkatnya aja. Jadi kalian bisa membedakan kapan menggunakan rumus yang ini, kapan yang ini. Nah, ini tuh bisa diterapkan tadi ketika mencari sebuah segitiga ya, jarak bidang kepada titiknya yang kayak gini ya. Khususnya. Kalian bisa coba temukan lagi, misalkan jarak apa nih? Misalkan bidangnya ACH, oh titiknya F gitu. Atau titiknya apa ya? Untuk mencarinya. Kita cari persamaannya. Oke, sampai sini ya, clear ya. Saya ibu tutup penjelasannya dengan
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.